Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan mengatakan hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Salawat kita kepada Rasulullah. Ya. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan berkumur dan menghirup air ke hidung ketika mandi. Maksudnya ketika mandi junub. Mandi menyucikan diri dari hadas besar. Ya, seperti yang kita sudah sama-sama mengetahui apa itu junub, apa itu hadas besar, dan ketika kita mandi kita haruskah berkumur dan menghirup air ke hidung atau tidak? Nah, dalam hal ini jamaah yang dirahmati Allah, para pakar fikih berbeda pendapat. Ulama-ulama mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat tidak wajib. Artinya, ya ketika kita mandi junub itu tidak harus memasukkan air ke hidung dan juga tidak harus berkumur. Ya, cukup membayurkan air ke seluruh badan, maka itu akan membuat kita menjadi suci. Sedangkan para ulama mazhab Hanafi dan Hambali, mereka berpendapat bahwa memasukkan air ke dalam hidung dan berkumur itu adalah wajib. Artinya apa? Kalau seseorang ketika mandi tidak memasukkan air ke dalam hidungnya, ke dalam mulutnya berkumur, maka mandinya itu tidak sempurna. Artinya apa? Bisa jadi junubnya tidak hilang, kan begitu. Nah, kalau kita lihat alasan-alasan para ulama atau dalil-dalil para ulama, ya, yang pertama kalau kita lihat dari ulama mazhab Maliki dan Syafi'i, ya, mereka berhujjah dengan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa ada suatu kaum ketika itu berbincang-bincang di hadapan Nabi Muhammad SAW tentang masalah mandi, artinya mandi junub. Lalu masing-masing di antara mereka menjelaskan apa yang mereka telah lakukan. Ya, aku mandinya begini, aku mandinya begitu. Kata yang lain lagi begini dan begitu. Maka Nabi Muhammad SAW pun kemudian mengatakan sesuatu. Ya, amma ana fa uhsiya ala ra'si thalatha hasayat fa idza ana qad tahurtu. Ya, adapun aku, kata Rasulullah SAW, maka aku menuangkan air di atas kepalaku 3 kali tuangan, dan dengan demikian aku menjadi suci. Ya, jadi ini dijadikan sebagai hujjah oleh ulama mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i bahwa ya tidak perlu berkumur, tidak perlu menghirup air ke hidung. Karena apa? Rasulullah dengan 3 gayung tadi, dibayur 3 gayung tadi, maka Rasulullah mengatakan, dengan demikian aku sudah menjadi suci. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita lihat dalil mazhab ulama Hanafi dan juga mazhab Hambali, mereka punya alasan sendiri tentunya, ya, bahwa perintah bersuci itu harus merata ke seluruh badan, ya, yang nampak maupun yang tidak nampak, yang memang mungkin disiram. Ya, jadi kalau kumur-kumur kan mungkin ketika mandi, dan memasukkan air ke hidung pun mungkin, ya. Dengan demikian maka berkumur dan menghirup air dengan hidung itu kedua-duanya adalah wajib, ya. Dan itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini. Ya, wa in kuntum junuban fattahharu. Apabila kamu junub, maka bersucilah, gitu. Ya, jadi dipukul rata, ya. Maknanya umum, gitu. Artinya apa? Semua yang mungkin disiram, ya, maka harus disiram sehingga menjadi suci.
Mereka ini juga menjawab dalil yang dijadikan oleh ulama-ulama Maliki dan Syafi'i, ya, terkait dengan dalil mereka yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya menyiram 3 kali tadi, 3 gayung tadi, dan kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah suci, gitu, ya. Mereka menjawab bahwa tujuan hadis tersebut untuk menerangkan bahwa wudhu sesudah mandi itu tidak wajib, gitu. Sebagaimana yang dipahami oleh kebanyakan para sahabat. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menerangkan mandi itu wajib. Sesungguhnya suci yang kecil itu masuk ke dalam suci yang besar. Jadi kata para ulama Hanafi dan juga ulama Hambali, ya, mereka mengatakan hadis itu menunjukkan apa? Ya, kalau orang sudah mandi berarti apa? Dia sudah suci. Tidak perlu lagi dia berwudu, gitu. Karena kenapa? Suci yang kecil itu masuk ke dalam suci yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.